bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya nggak nyambung. Iya betul, nggak nyambung dong. Terus kenapa kau mengait-ngaitkan diri dengan Kristen? Iya, gini ya. Kenapa? Salah satu nggak nyambungnya gini ya. Saya gini ya. Dalam iman kami, surga dan neraka sudah diciptakan dari dulu. Itu iman kami. Enggak, bukan masalah itu. Kau mau punya surga sendiri, mau kau ada bidadarinya 72, mau di situ burungmu berdiri 70 tahun. Enggak masalah itu, enggak masalah. Yang saya maksudkan begini, kenapa sih agama kalian itu kok mengait-ngaitkan diri dengan agama Kristen? Kenapa? Bisa nggak kalian itu berdiri sendiri gitu? Gitu, silakan. Iya dong, karena Islam itu menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ini kan, mulai di sini. Di sini sudah mulai dia. Ini ya, sudah mulai otomatis di sini. Gini Edis, otomatis karena menyempurnakan, otomatis ajaran-ajaran lama masih ada dong. Enggak Nah, ini di sini makanya kan, di sini mulai penyakitnya di sini. Begini loh, Rerik. Bukan merombak habis, tapi menyempurnakan. Bukan merombak ajaran lama, Apanya tapi yang menyempurnakan ajaran yang lama. Apanya yang disempurnakan? Masa dari orang minum air banu jadi minum air kencing onta? Ini ya. Coba, Sebelumnya, penyempurnaan apa yang dibuat dari pengajaran minum air kencing onta? itu bukan suatu kewajiban. Yang kita perlu Saya nggak nanya itu kewajiban atau enggak, Erik. Apa tugas manusia di bumi ini? Minum kencing onta. Itu bukan suatu kewajiban. Agama kan Edis, itu bukan suatu kewajiban. Ngomong sama mereka ini agak mumet. Yang bukan suatu kewajiban. Iya, agak mumet ngomong sama mereka. Erik, dengarkan dulu. Agama Islam dan agama Kristen itu berbeda. Betul? Betul. Marilah kita pertegas perbedaan itu, bahwa agama Islam dan agama Kristen nggak ada hubungannya. Yang jadi masalah, kenapa kalian menghubung-hubungkan diri dengan agama Kristen? Itu loh. Oke, kalau begitu, mengapa Kristen menghubungkan dengan Yahudi? Sedangkan Tuhan yang nggak sama. Ayo jawab. Loh, hubungannya sama Islam apa? Mau kami dengar dulu. Mau kami menghubung-hubungkan dengan agama Hindu, mau kami hubung-hubungkan dengan agama Buddha. Nggak ada hubungannya sama orang Islam gitu. Lalu mengapa kamu juga mempermasalahkan hubungan agama Islam? Masalahnya kau menghubung-hubungkan diri dengan kami. Itu yang masalah. Lalu mengapa Kristen menghubungkan diri dengan agama Yahudi? Kan Tuhannya berbeda. Botol. Udah, kau di bawah. Nggak nyambung nih orang. Udah di bawah dulu, Erik. Kau nggak nyambung. Jadi sebenarnya intinya itu kok teman-teman ya. Marilah kita pertegas perbedaan itu gitu loh. Jangan lagi ya orang-orang Islam itu mengait-ngaitkan diri dengan agama-agama sebelumnya. Nggak ada hubungannya. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada Pangeran Kuli. Ya, Pangeran Kuli. Naik ada Pangeran Kuli. Assalamualaikum. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Kok jangan assalamualaikum, bro. Ini Kristen, bro. Tadi jadi host anjing. Tuh kan marah-marah kan. Kau jangan assalamualaikum, saya Kristen. Tuh kan udah macet kan. Kamu tolong udah banget jadi macet. host anjing. Oh, datang-datang, sudah macet, sudah kesetanan, sudah kesurupan. Coba nyalakan kamera dulu. Lari dia. Memang berat ya teman-teman ya. Ya dibanyakin like-nya teman-teman biar kita nggak ukat. Ini kita pakai akun utama ini. Kita pakai akun besar ini. Karena ini siki-siki terungkap. Ya. Oke, kita kasih naik ada Nurdin saja. Ya, silakan Nurdin saja. Silakan nyalakan kamera Anda. Nurdin saja. Enggak, orang-orang udah pada gila nih. Aduh, kita turunkan saja ya. Heran Zailo, kenapa sih kalian udah grogi nggak usah naik? Kan sudah saya bilang, kalau kalian sudah grogi, ya sudah merasa kalian tidak punya ilmu, sudah merasa bahwa kalian itu sudah nggak punya harga diri, jangan naik. Kan sudah saya bilang. Aduh, gimana sih? Dikasih naik, malah diam-diam saja. Kayak batu hitam yang di Arab, nggak bisa ngomong. Diam aja gitu. Coba kalau kau naik, kau jangan jadi batu hitam seperti di Arab yang nggak bisa ngomong. Diajak ngomong, halo, diam aja. Makasih Lukman Taf, makasih bang. Heran saya dengan orang-orang. Servis otak, namanya servis otak. Oke, tapi nggak bisa nyalakan kamera dia. Oke, servis otak, kau kumpulkan dulu ya. Kau kumpulkan dulu pengikut, baru bisa naik kemari. Oke, kita kasih naik ada Gatot Koco. Kau nggak bisa naik karena followersmu belum cukup. Ya.
Ade Andes. Nah ini bisa, ini cukup ini followersnya. Teman-teman pastikan kalau mau naik, followers kalian itu cukup. Ya. Ya, silakan Ade Andes. Ade Andes. Oke. Silakan nyalakan kamera, bro. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Kirim permintaan, bro. Permintaan. Oke, baik. Sudah saya kirimkan itu. Nggak masuk. Oke. Silakan. Aman itu, bro. Mana kameramu? Mana? Mukamu mana kok hilang ini? Hilang mana? Gini aja. Oh, kau ini nggak pakai baju. Memang kau lagi ngomongin Muhammad kau ini memang. Memang kalian ini kalau lagi ngomongin Muhammad nggak pernah pakai baju ya? Heran kalian ini. Heran kalian ini. Videonya apa, bro? Coba bisa nggak kamu tenang begitu biar nggak hilang-hilang? Kamu soalnya hilang-hilang. Nah, itu udah tenang itu. Oke lah, kita taruh bawah aja lah. Kita cari yang waras-waras dulu aja lah teman-teman ya. Berat ini nggak ada yang waras. Coba ku ajak dulu diskusi si Ferry Ziyad ini. Apakah dia berani? Apakah si Ferry Ziyad berani? Saya undang dulu si Ferry Ziyad. Kita lihat ya, apakah diterima atau tidak. Kayaknya mereka semua udah ketakutan ini. Gak berani dia. Oke, kita ajak lagi dia. Ferry Ziyad, ditolak lagi. Memanglah ngeri, saudara-saudara ya. Ya, teman-teman sekali lagi ya, yang mau naik, saya sudah bilang berkali-kali. Kalian kalau mau naik, setidak-tidaknya kalian harus bisa menyalakan kamera. Aduh, sudah saya katakan berkali-kali tapi nggak dengar juga. Yang mau naik, pastikan kalian bisa menyalakan kamera. Kalau kalian nggak bisa nyalakan kamera, percuma kalian mengajukan permintaan naik. Itu tidak saya naikkan. Ya, syarat utama kalau mau naik itu wajib menyalakan kamera. Kan terpental lagi. Aduh. Coba ini kita kasih naik ini. Namanya juga ini udah bikin pening ini namanya. Adan UK 312. Adan UK 312 Muslim? Edis. Ya Muslim bro. Edis. Yang jelas saya sudah pernah satu komal sama Edis yang. Ya, Anda Muslim atau bagaimana? Sampai sekarang saya sudah Kristen Bang Edis. Tapi begini Bang Edis, saya tidak banyak di sini. Saya cuma mau bilang saya sudah lama ikuti live-nya Bang Edis. Sampai sekarang saya belum pernah lihat Bang Edis temukan yang ustadz atau orang yang ini yang bisa berdiskusi baik dengan Bang Edis. Semua yang naik ini saya lihat ini tidak ada yang bisa bantah Bang Edis. Ya, kan sudah saya bilang. Kan sudah saya bilang bro, di TikTok ini udah habis orang yang Islam yang pintar udah habis. Iya Bang Edis, saya tidak bicara banyak di sini Bang Edis. Saya cuma bilang saya sudah lama ikuti live-nya Bang Edis. Malahan saya biasa ikuti sampai berjam-jam. Saya mau pengen lihat ada Muslim yang kita sama-sama yang menunggu. Bisa bantah Bang kita Edis. kita berharap masih ada di TikTok ini Muslim yang waras. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Bang Edis, begini, mudah-mudahan penontonnya Bang Edis yang ada 1,4K di atas itu tidak bosan nonton live-nya Bang Edis karena tidak ada sampai sekarang belum ada yang mampu bantah Bang Edis begitu. Mereka sudah takut, Pak. Sudah takut mereka. Ya, terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya, Bang ya. Ya, terima kasih Bang Edis. Terima kasih ya. Teman-teman, saya mohon sekali lagi ya teman-teman ya, yang Kristen atau yang non-Muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Biarlah yang naik yang Muslim. Channel saya ini adalah channel yang sangat baik hati. Saya berikan kesempatan yang selebar-lebarnya. Saya berikan karpet merah kepada Muslim untuk naik kemari berdiskusi dengan baik dengan saya. Saya beri kalian karpet merah. Ayo, silakan. Nah, ini statement saya nih. Mustahil Quran sanggup menjawab. Ya. Tolong kalian catat, ya, catat. Kalau ada Muslim naik kemari, saya punya 100.000 pertanyaan kepada Muslim. 100.000. Kalau ada satu saja Muslim ketika dia ditanya tentang agama Islam, dia buka Al-Quran untuk menjawab, saya katakan saya terjun dari Monas. Sekali lagi ya, saya akan terjun dari Monas kalau ada Muslim yang menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan agamanya di sini. Ayo, silakan.
saya pastikan saya terjun dari Monas. Nah, silakan. Kita berikan kesempatan ya. Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya. Kita gelar karpet merah dari Permadani untuk Muslim masuk kemari. Silakan. Kita kasih naik Lukman Hakim 38. Silakan. Kalian menjadi saksi mata ya, apakah Muslim itu punya adab ya, apakah mereka itu manusia, kalian menjadi saksi mata di sini. Silakan. Lukman Hakim, nyalakan kamera Anda. Halo? Ntar dulu. Ya, silakan. Kalau naik kemari, tolong jangan dia membisu seperti batu hitam. Makasih topinya Bang Ben, makasih Bang Ben topinya. Silakan. Oke, kita kasih turun dulu ya. Tolong persiapkan dirimu di bawah. Saya sudah bilang teman-teman, mereka gemetar. Takut dan gemetar. Ya. Saya cuma bilang begini, makasih Amsyirang, makasih. Tolong catat satu kali lagi perkataan saya dan tolong upload di VT ke teman-teman masing-masing. Saya menantang, mengajak diskusi seluruh umat Muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau Anda saya tanya agama Islam dan Anda buka Al-Quran Anda untuk menjawab, saya bersumpah saya akan lompat dari Monas. Dan saya akan pastikan bahwa Quran bagi Anda tidak ada gunanya. Kalau Anda tidak percaya, silakan naik. Ayo, silakan. Silakan naik, mari buktikan perkataan saya itu. Silakan. Berat. Ya, Lukman Hakim. Sudah siap? Ntar dulu. Baiklah, kita kasih turun. Oke, Lukman Hakim, Anda tidak bisa naik lagi kemari ya. Anda sudah saya kasih kesempatan persiapkan. Kalau naik, nyala kamera. Iya kan? Kau naik, entar dulu. Aduh, heran. Ya, silakan tuh. Buktikan omongan saya. Adakah Muslim berani? Nggak berani. Coba yuk, naik kemari. Siapa di antara kalian yang Muslim yang menonton acara ini? Ingat, sempat kau buka Al-Quran, lompat saya dari Monas, lompat. Yuk, silakan. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Supriyadi. Ya, lari lagi. Oke, kita kasih naik Om Bois. Oke, Om Bois. Hilang lagi. Ini gimana sih nih? Om Bois dinaikin. Hilang. Ya, selamat pagi Om Bois. Apakah Anda seorang Muslim? Hindu, Bang. Oke, baik, saya turunkan. Ya, ini channel khusus buat Muslim. Sekali lagi teman-teman, channel ini khusus Muslim. Kita berikan mereka kesempatan, kita berikan mereka karpet merah. Yuk. Ya, Supriyadi 313. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Korea pakai baju dulu ya. Taruh dulu. Jadi sudah saya bilang teman-teman, Muslim kalau diskusi dengan saya, itu mereka itu letaknya itu seperti begini. Saya begini, mereka begini. Saya ngeliat mereka itu begini. Ya karena apa? Karena setiap hari terbukti loh. Terbukti seperti itu keadaannya. Ya, Supriyadi. Oke. Tadi menyimak apa yang baru saya katakan? Belum. Saya menyimak yang debat semalam itu. Debat semalam itu kamu itu malah justru Justru Nggak nyambung kan? Udah dibilang. Justru merendahkan kita pada sendiri. Nah, Yang kamu ditanya, bilang yang tadi, dibahas apa, yang dijawab. Udah aku bilang kalau sama mereka Iya, ini jangan kamu serius-serius. katakan, Jangan serius-serius sama mereka ini. itu. Sakit kepala. Soalnya udah dibilang. Otak kecil. Yohanes 6 ayat 53 itu Yesus nyuruh Otak makan daging, kecil. makan darah. Lari Itu kemana-kemana, ajaran apa itu kesana setan? kemari. Yesus itu setan, iblis itu Yesus itu iblis. Dengar. Kesetanan kan? Ini. Iya, sama kayak ayat kamu kemarin. Kamu Setanan. bisa ayat kamu sendiri. Hah? Yesus itu iblis itu Yesus. Yesus itu Udah, iblis, ngarangnya udah. iblis itu Yesus. Ngarangnya Berarti udah. kamu menyembah iblis. Udah ngarangnya? Udah belum ngarangnya? Iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Setanan kan? Udah, kalau di bawah, tidur kalau di bawah. Jadi mereka itu, sudah saya bilang, mereka itu bisanya kesurupan, kesetanan.
Itu yang mereka bisa lakukan. Padahal ini loh, sederhana ini. Coba naik, tunjukkan adab kalian, bilang. Masa sih bang kau bilang mustahil Quran bisa menjawab? Nah gitu. Kita buktikan. Ayo kita buktikan. Mari, saya akan buktikan kepada kamu. Ya, 13 tahun saya membaca Al-Quran, saya pastikan untukmu Al-Quran itu tidak akan ada gunanya untuk menjelaskan agama Islam. Mari kalau tidak percaya, mari kita diskusikan. Tuh kan berat kan? Berat saudara-saudara, berat. Ya. Si Juma udah kabur, Yusuf PI udah kabur, Nandar udah kabur. Paling takut mereka sama saya. Iya. Paling takut mereka sama saya. Berat. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah saya bilang ya, cobalah kalau naik kemari, tunjukkanlah yang pertama bahwa kamu seorang manusia yang punya adab, ya kan? Bahwa kamu bukan hewan. Naik, tunjukkan adabmu, mari kita berdiskusi, kan gitu enak. Untuk membuktikan bahwa kamu seorang manusia aja kamu tidak sanggup. Coba. Ayo, silakan. Kita beri kesempatan. Ya. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, tolong yang mau naik, pastikan kalian muslim dan pastikan kalian bisa menyalakan kamera. Sekali lagi teman-teman, tolong kalau Anda mau naik, pastikan Anda muslim dulu. Kalau Anda bukan muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda bukan muslim, jangan Anda mengajukan permintaan naik. Apa perbedaan muka Kristen? Ya silakan, kau nyalakan kamera dulu. Kameramu nyalakan dulu, tunjukkan bahwa kau manusia. Kamu jalan kemanapun orang tahu kalau itu Kristen karena lihat dari muka. Kau nyalakan dulu kameramu, tunjukkan bahwa kau manusia, sanggup berdiskusi dengan baik, dengan adab. Silakan. Ini sudah pakai adab bang, kan pertanyaan. Mana kameramu mana? Kameramu mana? Muka saya kayak kamu aja. Kamu sudah malu dilihat orang kalau kamu orang Islam? Coba katakan, kamu sudah malu dilihat orang kalau kamu orang Islam? Karena saya bisa. Baik, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu di bawah. Saya masih menunggu, masih ada orang yang bangga dengan Islamnya. Mari, saya menunggu ada seorang Muslim ya yang punya adab, bangga dengan keislamannya. Mari kita diskusi dengan baik. Saya jawabani Anda dengan baik. Saya beri Anda karpet merah. Yuk, silakan. Memang jarang. Yuk, saya masih berharap masih ada Muslim yang punya adab. Yuk. Masih berharap saya. Ya, silakan Rahma Lubis, apakah Anda seorang Muslim? Rahma Lubis? Iya, saya seorang Muslim. Baik, terima kasih ya, perempuan. Ya, Rahma Muslim, perkenalkan, saya orang Kristen. Saya ingin mengajak seorang Muslim untuk diskusi dengan saya. Iya. Nah, pertama-tama saya berharap saya bertemu dengan Muslim yang punya adab. Karena yang dari tadi yang datang itu nggak punya adab. Kelakuannya seperti hewan semua. Tuh kan? Dia datang sudah marah-marah, kesetanan. Kita mau ngajak ngobrol dengan baik-baik ini. Kami seorang Muslim nggak pernah menjudge agama kamu loh. Kamu itu sudah menulis. Ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar. Kita beri mereka gambar. Coba saya tanya, ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Baca tulisan ini. Benarkah Bible dipalsukan? Siapa yang nulis ini? Nggak tahu saya. Masa kau mendadak amnesia? Jangan kau amnesia. Gimana? Jangan kau amnesia. Ini tulisannya, dengar dulu. Coba baca dengan baik nih. Tulisannya apa? Benarkah Bible dipalsukan oleh Haji? Kalau Haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya? So paling betul agama kamu. Bukan loh, kamu kan tadi bilang Islam itu tidak pernah membahas agama orang lain. Saya curiga kau mandi lumpur kerjanya di TikTok ini. Ya kalau kau mandi lumpur di TikTok mana tahu berita itu. Rama, bagaimana Rama? Apakah kau siap diskusi? Nah, kan? Ya, siap. Kau mau diskusi apa? Baik. Kau mau diskusi apa? Baik. Rahma, betul tidak
Kau mau diskusi apa kau? Ya, menurut diskusi agama, kita diskusi agama. Cuman karena kamu seorang perempuan, jangan kau mati-matikan kameramu, Rahma. Jangan kau mati-matikan kameramu. Saya tahu kau sudah malu jadi orang Islam, saya tahu. Tapi jangan kau mati-matikan kameramu. Rahma, jangan mati-matikan kameramu. Apa? Agama kau itu paling nggak. Agama kau itu nggak betul. Agama Ya, terserahlah kau ngomong apa. Dengar dulu, Rahma. Rahma, menurut Al-Quran, apa nanti pahala yang didapatkan oleh orang-orang Islam? Pasti kau nggak tahu. Jadi Biar ku kasih kau gambarnya, Rahma. Biar kau tahu pahalanya ya. Nih. Nah, kuberi kau ayat Al-Quran, Rahma. Ya. ayat dulu, nggak usah kau nyari-nyari ayat dulu. Kuberikan kau ayat Al-Quran. Apakah nanti yang akan diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kemana dia pergi? Waduh, si Rahma kabur sudah. Baik, kita kasih naik lagi ada Raymond. Oke, Raymond. Ya, Raymond. Selamat pagi. Selamat pagi, Raymond. Selamat pagi. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Seorang Muslim sejati. Baik. Ya, jadi Bang Raymond, saya berharap saya bertemu dengan Muslim yang kalau datang kemari itu membawa ilmu, tidak membawa marah-marah, tidak membawa kejang-kejang, emosi, tidak karu-karuan, seperti itu ya. Halo? Boleh. Halo. Baik, Kenapa sebentar. live-nya terjeda ya? Iya, sebentar. Ini saya sedang lagi mencari gambar yang tadi nih karena hilang lagi nih. Sebentar. Nah, ini dia. Iya, Bang. Apa tuh pertanyaannya? Ya, gini, saya sudah trauma bertanya dengan orang Islam di TikTok ini karena nggak ada orang Islam yang ngerti Al-Quran. Begini Bang Raymond, sebentar Bang Raymond. Saya ini sudah trauma. Karena apa? Karena tidak ada orang Islam yang saya dapati itu mengerti Al-Qurannya. Termasuk Anda, saya pastikan Anda itu tidak pernah pegang Al-Quran, tidak pernah sentuh Al-Quran. Jadi saya pastikan Anda tidak akan ngerti isi Al-Quran. Oke, coba buatlah pengakuan. Coba saya pengen Anda membuat pengakuan dulu. Saya orang Islam tapi saya tidak ngerti apa-apa tentang Al-Quran. Silakan. Jangan. Loh. Itu Bang Edi sudah salah. Bang Edi menjadi seorang. Sekarang ini. Aku mau tanya sama Bang Edi dulu. Bang Edi Sebentar dulu. Coba pastikan dulu. Gini. Aku tanya Bang Edi dulu. Begini Bang Ramon. Masa abang nanya aku. Raymond, sebentar. Bang Raymond dengarkan dulu Bang Raymond. Ini masalah satu aja belum kelar. Coba kita kelarkan dulu Bang Raymond. Betulkah? Apa tuh? Betulkah bahwa Anda walaupun Anda Islam, Anda sama sekali tidak pernah baca Al-Quran? Baca? Setiap hari saya baca. Setiap hari? Ya, kan saya sholat. Lagi nih. Dan saya baca. Ya betul tidak orang Islam diizinkan oleh Muhammad berdusta? Gimana? Tuh kan, sudah pura-pura nggak dengar kan? Betul tidak bahwa Muhammad mengizinkan seorang Muslim itu untuk berdusta? Enggak. Nah, dari situ aja kau sudah tahu. Terus kalau ada hadisnya orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara bagaimana? Boleh berdusta. Nah, tadi kau bilang enggak. Tadi kau bilang tidak boleh, sekarang boleh. Ada kriteria, Bang. Ada ketentuan. Makanya abang bertanya gini loh. Kita fine aja ya. Abang bertanya, aku menjawab dulu. Nanti selesai aku menjawab. Yang abang jawab apa? Tadi boleh, tadi nggak boleh, sekarang boleh. Gimana? Ada kriterianya loh, Bang. Ada kriterianya. Oke, jadi orang Islam boleh bohong nggak? Aslinya itu nggak boleh bohong. Aslinya nggak boleh bohong, tapi boleh bohong. Coba jelas dulu. Coba tanya saya, orang Kristen boleh bohong nggak? Coba tanya. Menurut ajaran Yesus, orang Kristen boleh bohong nggak? Coba tanya kepada saya. Dan pembohong besar. Orang Kristen itu pembohong besar. Putus asa kan mereka? Mereka sudah putus asa. Putus asa pula. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan dari Bible saya. Saya bacakan. Kalau kami itu pakai Bible ya. Jangan dulu, Bang. Ya. Aku tanya dulu, Bang. Aku boleh nanya nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Kita lanjutkan ini. Jangan lari dulu dari sini. Sebentar. Ya, ini sebentar ya. Aku nanya, Bang nggak mau. Baik, saya bacakan ya ayatnya ya. Nih, Matius 5. Sebentar dulu. Jangan kau komentar, Bang. Sebentar, Bang. Bang, jangan ketakutan kalau saya bacakan ayatnya, ya.
Ya, bacalah, Matius bacalah. 5, Ngapain saya kamu bacakan baca? Bang. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, kami orang Kristen itu, kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Artinya kami harus disuruh mengatakan yang benar. Sekarang kutanya sama Bang, pertanyaan yang sama. Orang Islam boleh bohong nggak? Coba. Pura-pura buang muka dia. Pura-pura hilang ingatan. Bang, orang Islam boleh bohong atau tidak? Aku nanya dulu ya sama Bang ya. Aku nanya Nah, dulu lihat ya. nih, orang Aku Islam nanya. kalau ditanya kayak gini, muter-muter macam ini, ular, macam ular yang Tanya muter. orang Kristen kalau suka paling banyak. Muter. Bang, coba tegaskan dulu sama saya. Coba dengar, tegaskan dulu sama saya, Bang. Aku Bang, masuk di live. orang Islam Bang, boleh gini nggak loh, bohong? aku nanya sama Bang Edis loh. Wah, Ya, aku nanya sama Bang Edis dulu ya. kan? Coba lihat tuh. Langsung dia muter. Cuman Bang Edis pertanyaan sukanya simple, membalik-balik. sederhana. Bang Edis sukanya Bang Edis. Pertanyaannya simple Udah, dan terus sederhana sama Bang sekali. Edis. Bang, orang Islam boleh Ya, enggak. bohong atau Gini tidak? loh, aku tuh punya nanya sama Bang Edis dulu. Bang Edis kan harus bertanya sama aku. Ya, 2.500 mata memandang adalah saksi. Ketika orang Islam ditanya, Boleh. Itu boleh. ayo rekam bareng-bareng ya, rekam bareng-bareng. Bang Raymond, apakah orang Islam boleh Aku nanya sama bohong? Bang Edis. Aku nanya sama Bang Edis. Sebentar biar direkam. Biar direkam. Bang Raymond, apakah orang Islam boleh bohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebentar, Pak. Oke. Baik, Nggak boleh. saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya gimana? Boleh baca. Baca. Baik, kita bacakan hadisnya. Baca. Jadi mereka yang ringan-ringan, jangan berat-berat kalau sama mereka, ya. Jangan berat-berat. Sudah ku bilang, kalau bahas sama yang berat-berat dengan mereka, nggak nyambung. Nah, kita yang ringan-ringan saja, ya. Dia kan murtad ini orang kan. Di sini kan dia murtad. Itu Baik. aslinya apa? Nggak paham aku. Apakah orang Islam itu boleh berdusta atau tidak, ya? Dengarkan ya. Dengarkan. Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Satu, apabila menghadapi musuh. Catat. Oke ya. Boleh berbohong ya. Terus yang kedua apa lagi Pak Ustadz? Apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Bohong. Setelah itu, celah yang kedua adalah pujian suami istri. Bohong, gua bohong. Kalau suami antum di sini puji istri, masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Bohong. Atau perempuan mengatakan, masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh, apa saja dipuji sama dia? Puji-pujian kepada pasangan ini melanggengkan kemesraan dalam rumah tangga. Puji saja, nggak ada rugi. Bagus, enak, cantik, gagal, walau buang semuanya, nggak apa-apa. Keluarin semuanya. Puji, nggak ada masalah. Maka ini dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiga, tapi ini ingat ya, ini adalah masalah pujian, jangan disalahgunakan. Oh, katanya Nabi bilang boleh bohongi istri, maka bohong. Atau boleh bohong. Tuh kan udah muter-muter lagi. Intinya gini. Jadi menurut hadis yang barusan dibaca oleh Pak Ustadz, boleh nggak berdusta di dalam agama Islam? Saya jawab ya. Gini loh, kita fine-fine aja. Aku jawab selesai, baru dipotong pembicaraan. Duh, muter kan? Enak. Bang, simpel kok pertanyaan saya. Boleh atau tidak boleh berdusta di dalam agama Islam? Sekarang, dari kaitan yang jelaskan tadi, itu kan abang bisa paham. Muter lagi. Bang, simple pertanyaan saya. Apakah di dalam agama Islam dibolehkan berdusta? A boleh, B tidak boleh. Boleh dengan ketentuan. Ketentuan sudah dijelaskan tadi. Boleh atau tidak boleh? Kan paham. Boleh? Tapi dengan ketentuan. Boleh ya, berarti Boleh ya? tapi dengan ketentuan. Boleh ya? Boleh dengan ketentuan. Boleh, Boleh dengan baik. ketentuan. Boleh Baik. dengan Oke, baik. ketentuan loh. Baik, saya bacakan ayat Paham Al-Quran. nggak? Paham Oke, nggak? boleh bohong ya. Boleh bohong. Saya bacakan ayat Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya, saya bacakan. Surat Al-Ahzab. Baca ayatnya ya, jangan pakai artinya. Ya, Baca Al-Ahzab ayat yang ke-70. Baca ayatnya ya. Baik, Bukan- saya bacakan. Bukan terjemahannya Surat ya. Al-Ahzab Ayatnya dibaca. ayat sabar Bang, sabar. Tahan. Kenapa kok begitu terjemahan? Saya bacakan ya. Tahan. Nah, baca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Murtad dia, murtad dia. Wahai orang-orang yang beriman, Murtad dia. bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, menurut Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar atau yang bohong? Yang benar lah. Yang benar. Terus, Sedangkan menurut Muhammad boleh bohong nggak? nggak boleh bohong. Terus, Enggak kan? Tadi katanya boleh dalam
syarat-syarat tertentu boleh bohong. Jadi saya bingung ini. Sebentar Konsepnya boleh gini bohong. loh. Oh iya lupa saya. Gini loh. Kan dia kan boleh bohong. Pantasan lah kita dikerjain sama dia. Orang dia boleh bohong kan gimana sih? Aduh, kita juga pengen juga di sini. Elis, kenapa? Kok masih berharap-harap dapat jawaban sama dia jujur? Orang dia aja memang dibolehin bohong. Gimana sih? Gimana Bang Raymond? Konsepnya kau tuh Edis, kau mau ambil dua fakta aja. Kau butuh jawaban. Kita sederhana aja mikirnya. Makasih dia El. Gini, dengar ya, kan cuma sederhana aja loh. Bang. Cuma dua kata. Kau maunya ya apa tidak? Itu kuncinya kau miliki. Tapi kau tidak mau penjelasan dari orang. Baik. Saya bacakan satu kali lagi. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Waduh, kan saya bilang tadi. Hai orang-orang yang beriman. Perhatikan ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi menurut ayat ini, umat muslim diperintahkan untuk mengatakan yang benar atau yang bohong. Padahal udah dikasih kunci jawabannya loh. Padahal bocorannya barusan tadi. Bocorannya belum ada 30 detik ini. Gimana ini bro? Terus? Jadi boleh nggak menurut Al-Quran mengatakan yang bohong? Nggak boleh mengatakan yang bohong, nggak boleh. Nggak boleh. Disuruh mengatakan yang benar ya. Nah, Ya. Lalu kata Muhammad boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Baik, tolong dengarkan satu kali lagi. Kau bilang katanya nggak boleh ya, dengarkan. Ada alasannya untuk membenarkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Baik, dengarkan. Baik, dengarkan. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Nah, kata Nabi boleh berbohong dalam 3 hal. Waduh, ini yang sebenarnya dulu. Saya mau tahu persis ini sebenarnya. Gini, apakah di dalam agama Islam itu mengatakan perkataan yang benar itu adalah yang bohong-bohong? Bang Raymond, apakah di dalam agama Islam mengatakan yang benar itu adalah mengatakan yang bohong-bohong? Kau butuh gini loh, Dis. Kau butuh orang punya jawaban. Kau udah mau terima penjelasan orang. Itu yang Silakan, salah. Kau cuma butuh 2 jawaban. Ya, silakan, kita dengarkan. Itu yang Silakan, salah. yuk. Kau di situ. Dengarkan, silakan. Ya jangan dulu dipotong kalau orang jelaskan. Oke, silakan. Kan yang tadi dibahas oleh Ustadz itu kriteria dia boleh berbohong tapi punya makna. Ya salah satu yang dijelaskan dalam satu poin yang pertama masalah peperangan. Kalau peperangan seperti sebaliknya non muslim pun sama nanti kemudian. Loh, kabur dia Edis. Cari makan mungkin ya. Bohong punya makna. Oke, baik, bohong. Sudah penjelasannya udah bisa saya tanggapi? Sama. Itu poin yang pertama. Kalau di medan perang, apabila tertangkap oleh musuh, seperti yang dijelaskan oleh ulama tadi, dia berbohong untuk penyelamatan sebagai dalam pasukan perang. Jangan cuma waktu itu, sekarang pun bisa yang terjadi peperangan. Walaupun kita lawan manapun, tetap. Tujuannya apa? Ya untuk menjaga pasukannya supaya jangan terjadi untuk penambahan kali berikutnya. Kalau misalnya ditangkap untuk berserta terang, mau jadi apa? Pasukan berikutnya. Oke, Pertama, poin yang kedua. Dia baru seorang suami berbohong untuk istrinya, tujuannya maksudnya baik, jangan sampai terjadi pertengkaran keributan dari istri. Paham nggak? Tujuannya baik, walaupun dia udah nampak istrinya jelek, tapi dia berbohong untuk kebaikan. Baik. Itu boleh. Baik. Jadi ketika berbohong Tujuannya itu, satu. Jadi ketika dia mengucapkan yang bohong itu adalah ucapan yang benar. Apa tuh? Kalau mengucapkan itu ucapan yang benar. Kalau tujuannya baik, apa salahnya? Jadi bohong itu adalah kebenaran dalam agama Islam. Oh tidak. Nah, gimana sih? Saya bacakan lagi ayatnya. Tolong dengarkan dulu ya, Bang ya. Nih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sudah? Nah, apakah mengatakan yang dusta di dalam 3 perkara itu adalah mengatakan kebenaran? Saya. Aku lagi bahas sama agama sama Edi Bang Raymond? lanjut, Apakah mengucapkan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran? Enggak. Oke, berarti di dalam agama Islam sesungguhnya kalau dalam keadaan apapun wajib mengatakan yang benar atau yang dusta? Wajib mengatakan yang dusta kalau misalnya dalam perang. Karena ada tujuan. Jadi mengatakan yang dusta itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan mengatakan kebenaran, itu Saya bilang kan, sakit kepala ngomong sama mereka ini. Siap-siap bodrek kalau kalian ngomong sama mereka. Bodrek siapin, Oskadon, bodrek. Bang,
Cobalah bang, kita berpikir sehat dulu, ya kan? Gini loh. Aku tanya sama Bang Edi, boleh nggak? Sebentar, gini, coba ku kasih contoh ya. Ku kasih contoh. Misalnya, ini dari muslim nih. Katanya istri masakan, sering, ya kan? Nah, ternyata masakan ini pahit, ya kan? Nah, dicobalah sama suaminya. Boleh nggak suaminya bilang enak? Boleh ya? Boleh. Nah, besok kau dibikin lagi yang kayak gitu. Bumbunya ini nih. Kita bikin lagi. Kau makan lagi, pahit lagi, tapi kau makan enak. Lama-lama kau sakit jantung kalau kayak gitu, kau menderita bebanmu. Hidupmu menderita. Karena kau berdiri di atas dusta. Lu kok geleng-geleng kepala? Kalau abang bilang enak, besok dibikin lagi kayak gitu, bang. Dibikin lagi besok begitu karena enak. Karena ada tujuannya. Makasih Karim Ce. Tujuannya apa? Biar besok dibikin lagi seperti itu kan? Aku jawab ya. Itu kan jawabannya Edis kan? Silakan. Jawaban aku kan? Silakan. Nah, kalau orang menyayangi istri, mungkin dia dulu tahu bahwa yang dibuat itu pahit. Karena dia mengelabui tujuan dari pasti masakan istri. Kenapa dia buat itu menjadi enak? Kan dia sayang istri. Jangan sampai istrinya merasa tersinggung bahwa yang dibuat ini sebenarnya tidak enak atau pahit. Berarti bohong. Berarti harus dibohongi istrinya. Dia bohong untuk tujuan yang baik. Oke, jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Hah? Jadi waktu bohong itu adalah mengatakan kebenaran. Bukan satu kebenaran. Tapi ayat Quran mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi itu tujuannya dia loh Bang Edis. Namanya dia menjaga silaturahmi antar semua. Itu jadi baik. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya. Jadi mereka ini teman-teman, mereka ini kalau dikatakan kitab sucinya Al-Quran, saya bertanya tanda tanya besar gitu loh. Sekarang begini, aku tanya Bang Edis. Karena sebenarnya kitab suci mereka ini hadis kok, bukan Al-Quran. Hadis. Al-Quran bagi Bang Raymond ini nomor 2. Lebih penting hadis itu, betul? Enggak. Tuh kan? Al-Quran nomor 1 loh. Semua pokoknya mereka ini asal jawab aja, pokoknya asal. Yang penting jawab. Bang Edis, aku boleh nanya nggak? Boleh aku nanya sama Bang Edis, boleh nggak? Apa? Boleh aku tanya nggak? Silakan. Boleh aku nanya sama Bang Edis ya? Silakan. Nah, ini di luar dari pertanyaan kita yang ini ya tentang boleh apa tidak ya. Silakan, Bang. Aku jujur, Bang Edis jawab aku jujur ya Bang Edis ya. Bang Edis tuh aslinya tuh agama apa sih? Saya Kristen. Islam apa Kristen? Saya Kristen. Kristennya Kristen mana Bang Edis? Ada Katolik, ada Protestan. Oh, Protestan. Oh, Protestan situ. Gini. Kalau Protestan kan dikenal dengan kitab namanya perjanjian lama ya. Boleh nggak itu? Ya apa tidak? Begini bang, abang saja pegang Bible aja nggak pernah. Coba abang pernah pegang Bible nggak? Pernah abang pegang Bible? Nggak usah bawa Bible. Aduh, begini bang, begini, sebentar bang. Bang, saya dengar dulu bang, dengar dulu, sebentar bang. Saya ada tetangga. Sebentar bang, dengar dulu. Gini, sebentar dulu, dengar begini, dengar dulu. Iya, dengar begini, dengarkan. Saya mau tanya dulu, sebelum dilanjut saya mau tanya dulu, bang. Saya ada tetangga. Tetangga saya ini umur 6 tahun. Enggak usah dengar dulu. Sebentar, dengar dulu. Saya punya tetangga umur 6 tahun. Dia tidak pernah pegang Bible. Kira-kira dungu nggak saya berdebat sama dia soal Bible? Dia tidak pernah sentuh Bible itu. Sekarang gini loh. Oke lah, selamat tinggal ya bang ya. Selamat tinggal. Nggak bisa bang, nggak bisa. Saya nggak menghabiskan waktu saya bahas Bible. Orang pegang Bible aja pernah kok. Tahu kenapa saya jarang bahas Bible? Sebabnya apa? Dia mau bahas Bible sama saya, sentuh aja nggak pernah. Itu sama saja, saya mendebat tetangga saya yang umur 6 tahun nggak pernah pegang Bible. Mau saya ajak dia bahas Bible? Namanya saya stres. Kecuali, makasih Kak. Kecuali, setidak-tidaknya kau sudah pernah sekali kau baca habis Bible itu. Ayo, bahas Bible sama saya. Sekali kau sudah pernah baca itu sampai selesai. Mari kita bahas Bible. Masa saya mau bahas Bible sama orang pegang aja nggak pernah? Gimana? Gitu loh. Kalau saya membahas Al-Quran, saya bahkan katakan, saya belum pernah ketemu dengan Muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya. Dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah bolak-balik, itu udah 100 kali saya baca sampai selesai. Mau bagian mana yang kau tanya Quran sama saya? Bagian mana? Yang saya nggak tahu, coba. Jadi saya berkompeten untuk membahas Al-Quran karena saya sudah baca itu ratusan kali. Sementara kau mau bahas Bible, kau pegang aja kau nggak pernah, aja kau nggak punya. Gimana? Gitu loh. Mendingan kau kusuruh sama tetangga saya itu yang umur 6 tahun, yang nggak pernah bahas Bible. Kau debatlah sama dia soal Bible, yang dia sama sekali nggak pernah pegang. Aduh, gimana? Oke, kita kasih naik lagi ada
Sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Yuda Siregar. Yuk. Ya, selamat pagi Yuda Siregar. Waduh, macet, sudah terpental. Fahri. Ya, selamat pagi Fahri. Pagi. Ya, silakan Fahri nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Undang nyalakan kamera. Ya, sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Ya, selamat pagi Bang Fahri. Ya, bagaimana Bang Fahri? Tadi sudah menyimak, ataukah Anda ingin melanjutkan, ataukah Anda ingin membuka tema baru? Silakan. Saya baru masuk ini. Ya, jadi begini Bang Fahri. Saya ini kan sudah membaca Al-Quran, sudah mengkatamkan Al-Quran lebih dari 100 kali. Waduh, hebat. Bisa Nah, saya tanya? dan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Bisa saya tanya nggak? Boleh. Cuman saya mau bikin statement dulu. Sebelum ditanya, saya mau bikin statement dulu gini. Fahri, kamu setuju nggak? Kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Semua umat Islam itu wajib percaya. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Baik. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Betul? Kamu percaya atau tidak? Ya, Quran itu disebut Al-Mubayyinah, menjelaskan. Ya, menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya. Oke, saya akan buktikan bahwa kamu sebenarnya nggak percaya ayat itu. Saya pastikan, walaupun kamu mengatakan benar, Al-Quran menjelaskan sesuatu, tapi itu dusta yang paling besar yang kalian lakukan kepada umat manusia ini. Saya buktikan, ya, saya buktikan. Baik, siap-siap ya, siap-siap. Baik, Bang Fahri sholat? Ya, sholat. Bang Fahri sholat. Kalau sholat begini nggak kakinya? Kalau Dan begini? Ya, betul. Oke. Bang Fahri, barusan Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya. Baik, tolong menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, tolong jelaskan kepada saya kenapa kakinya orang Islam begini kalau sholat. Silakan. Oke, jadi Quran itu, definisi Quran itu gini, qalilul kalam, sedikit kana, kasirul makna, banyaknya makna. Jadi Imam Syafi'i memahami tentang salat ini itu di dalam Quran, maka beliau menyimpulkan. Maka timbullah 4 mazhab. 4 mazhab ini kenapa timbul? Karena mereka memahami isi Al-Quran sehingga timbullah konsekuensi. Yaitu ada namanya ulama fikih. Jadi jadi di dalam Islam itu ada namanya ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid. Nah, ulama fikih di bidangnya yaitu 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan satunya Imam Abu Hanifah. Nah, baik. Jadi ini sudah? Ya, sudah. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman kan, bahwa sesungguhnya mulut mereka berkata, Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi pada kenyataannya, Quran itu tidak akan dipakai untuk menjelaskan apapun. Nah, di sini kan. Jadi begini Bang Fahri, sebentar. Pertanyaan saya tadi sederhana. Menurut Al-Quran, dan Anda percaya ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa kitab Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, maka saya bertanya nih, ini kan sholat yang agama, yang paling fundamental di dalam agama Islam. Tolong dong jelaskan, menurut ayat-ayat Al-Quran, kenapa kakinya orang Islam kalau sholat harus begini? Oke, di Quran kan mengatakan misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat gitu kan. Al-Quran cuma menyebutkan itu. Nanti untuk menjelaskan teknis atau tata cara salat itu baginda Rasulullah SAW. Penjelasan Nabi ini disebut hadis. Jadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu apa tadi? Nah, Quran itu sudah menjelaskan, memerintahkan. Oke, silakan jelaskan. Menurut ayat Al-Quran kenapa kakinya harus begini? Oke, Quran itu sudah lengkap, tetapi orang yang belum bisa, maka harus. Makanya begini Bang Fahri, saya cuma bilang begini loh. Kalau Bang Fahri jujur kepada diri sendiri, sebenarnya Anda nggak percaya kok dengan Al-Quran itu. Kalau Anda mau jujur, saya kasih analogi hadis ya. kalau Bang Fahri percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus menjelaskan menurut Al-Quran, kakinya begini, supaya begini, karena begini, ayatnya ini. Karena Al-Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Jadi saya jelaskan ya, biar Anda paham. Apakah Quran itu perlu hadis? Sebetulnya Al-Quran itu tidak perlu bla bla bla. Contoh,
Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad perlu hadis? Tetapi bagi orang yang awam seperti kita yang belum tahu apa-apa, maka Quran menyuruh fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak ahlinya dalam Quran, maka bertanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dis. Jadi Quran itu sudah lengkap, tetapi saya kasih analogi nih. Jadi menurut ayat Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya kasih analogi ya, mobil itu sudah misalnya nih, Edis beli mobil. Apakah Edis langsung... Marilah kita bersama-sama membohongi diri kita sendiri sampai akhir zaman. Marilah kita tipu diri kita sampai akhir kiamat. Mari kita bohongi diri kita sendiri. Kita pukulin kepala kita sendiri pakai martil kebohongan. Tok 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 tok. Bohong-bohongin diri terus. Aduh. Gimana sih Bang? Katanya tadi Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi lembaran Al-Quran saja tidak sempat dibuka untuk menjelaskan. Saya kasih 1 menit menganalogikan ya. Berat memang saudara-saudara. Tidak mau, jangan santai aja. Mana? Bang Fahri, begini loh Bang Fahri. Kalau saya ngobrol sama orang Islam dengan yang saya baca dalam Al-Quran tuh beda. Quran mengatakan, Quran inilah kitab penjelas. Kalau saya ngobrol sama orang Islam, oh bukan, yang menjelaskan itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab, kitab ulama ini yang diterbitkan oleh penerbit ini. Saya heran, katanya kitab sucinya orang Islam ini Al-Quran. Tapi waktu ngomong sama orang Islam, kok kitabnya menurut kitab Kiai Syekh ini yang diterbitkan ini. Ini kitab sucinya Al-Quran, yang mana? Saya jadi sakit kepala saya benar, benar. Ya, Bapak Fahri, saya jujur ya, gini. Dulu saya itu pengen tahu betul, saya pengen banget saya belajar agama Islam. Ya, saya pengen bener belajar. Saya baca Al-Quran, saya buka. Saya tanya sama Ustadz, begini. Kok saya baca sama yang saya baca sama yang diomongin beda. Di dalam Al-Quran nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada Imam Hambali, nggak ada Imam Hanafi, nggak ada. Ini dalam Quran nggak ada nih. Buku tafsir Ibnu Katsir nggak ada. Yang saya baca di Quran tuh begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Telah diturunkan kepada kamu kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Waktu saya baca Quran, kok isinya memberi petunjuk itu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi saya tanya sama orang Islam, kitab petunjuk itu kitab karangan Syekh ini, Syekh Fulan. Ini yang mana? Sebenarnya saya sakit kepala saya Bang Fahri, itulah. Saya sakit kepala betulan. Saya sakit kepala saya. Ya, saya balik pertanyaannya. Silakan. Oke. Simak ya. Di dalam Bible Anda tidak ada mengatakan ayat tentang larangan poligami. Kenapa para pendeta atau pastor yang melarang poligami? Itu tafsiran dari mana itu? Ada, larangan poligami ada. Sebutkan ayat berapa? Baik. Semoga ada kata-kata larangannya. Baik. Ya, jadi poligami itu diidentikan dengan sesuatu keserakahan ya. Baik. Maksudnya itu bukan tafsiran dari pendeta. Bukan tafsiran, bukan. Tapi sebelumnya Anda sudah mengakui kan tadi? Nah, oke, baik, kita ke Bible sebentar, nanti kita kembali ke situ ya. Nih. Nih ya, ini memang secara spesifik begitu nggak ada. Nih ya, perhatikan. Jangan ditafsir ya. Baik nih. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi di sini ada kata-kata suami dari satu istri. Ada banyak di sini ya. Ya. Nih misalnya lagi. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi begini, kata-kata suami dari satu istri itu diidentikan. Sesuai ayat aja, jangan ditafsir. Saya nggak nafsir. Jadi suami dari satu istri itu diidentikan dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Artinya, kalau lebih dari satu istri, artinya itu perbuatan yang dianggap kurang etis. Waduh, itu kan nggak ada alamat nggak ada ayat tentang larangan. Tapi setidak-tidaknya begini, walaupun gini, saya nggak bisa memaksakan kamu untuk mengatakan bahwa saya melakukan penafsiran. Tapi gini, setidak-tidaknya ada ayat di situ ya. Jadi Bible, walaupun Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku ini menjelaskan segala sesuatu, tapi ketika Anda bertanya kepada saya kutip ayatnya. Nah, sekarang begini, Bang Fahri, saya mau tanya, ini tolong jangan biarkan saya jadi hantu penasaran, Bang Fahri. Begini, Bang Fahri. Ya, coba lihat kakinya nih. Ini kalau selip dikit gitu ya. Misalnya kakinya ini agak kesini sedikit gini. Jangan punya dulu topiknya tentang poligami. Bentar dulu. Ini dari tema kita ini loh. Tema kita dari tadi ini Bang Fahri. Minta kepada Anda untuk menampilkan ayat larangan. Itu kan anjuran. Enggak ada. Jangan kamu beristri lebih dari satu, nggak ada.
Nggak ada. Itu kan anjuran. Kalau bisa nih satu istri aja itu kan anjuran. Ya, Tapi nggak ada. kalau kan tidak ada kan? Nggak ada. Oh, berarti boleh loh poligami. Baik, sekarang saya tanya. Lu jawab dulu. Ya, kalau model pikiran Anda seperti itu yang namanya memasukkan pemahaman yang keliru terhadap Bible. Saya meminta ayat spesifik yang tentang kalimat larangan. Misal contoh nih, dilarang di dalam Bible untuk poligami. Ada nggak ayatnya? Di Bible itu nggak ada. Di Bible itu nggak ada larangan makan batu. Sebentar dulu gini. Kalau pola pikir Anda begini, kalau buka Bible, nggak ada di Bible itu cari sampai mati, nggak ada larangan makan batu. Macet nih. Bang Fahri, di Bible kalau Anda buka, nggak ada di Bible itu larangan makan batu. Terus Anda mau simpulkan berarti boleh makan batu ya? Saya cuma bilang ya itu kesimpulan Anda. Saya tidak mau menghabiskan energi saya yang banyak untuk mendebatkan pola pikir yang sudah sesat. Gini, kembali ke tema awal dulu Bang Fahri. Coba kembali ke tema awal dulu. Kenapa kamu nggak mau Coba ditanya? kembali ke tema awal dulu ini. Coba, Kamu nggak menurut ditanya. Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Silakan. Macet saya macet. Silakan, saya tunggu Mas Ian. Menurut Saya Al-Quran, kenapa kakinya harus begini? Saya meminta kepada Anda tentang ayat larangan yang Makanya saya bilang kan teman-teman kan. Macet, Jadi macet. saya bisa pastikan bahwa sebenarnya mereka nggak percaya Al-Quran itu. Saya pastikan itu nggak percaya mereka. Karena apa? Karena cuma ngomong doang. Quran menjelaskan segala sesuatu. Giliran suruh jelasin ini pakai Quran macet. bisa jawab ya. Oke lah, terima kasih Pak Hari ya. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain. Terima kasih. Selamat pagi Bang Fahri. Jadi ini kan sederhana kan? Ini sederhana loh ini. Kalau kakinya ini agak kesini sedikit, saya mau tanya batal nggak sholatnya? Coba. Atau kalau ini kakinya ini begini, selip ini agak maju sedikit begini ke sini, batal nggak sholatnya? Saya mau tanya dulu. Dan kenapa harus begini? Saya sudah pertanyakan pertanyaan ini sekitar 13 tahun yang lalu. Satu muslim saya tanya beda, satu muslim lagi saya tanya beda.